Petugas dokter hewan dari Balai Veteriner Banjarbaru mengambil 10 sampel darah ternak sapi dan kambing milik warga Tarakan. 10 sampel tersebut diambil pada Sabtu 14 Mei sore kemarin. Pengambilan sampel darah ini untuk memastikan ada tidaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang masuk ke Tarakan seperti yang terjadi di Pulau Jawa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 kemarin, total ada sekitar 10 sampel darah dari ternak sapi dan kambing diambil oleh petugas dari Balai Veteriner Banjarbaru bersama tim. Adapun dalam pengambilan sampel ini dimulai dari lokasi yang di 3 lokasi, di mana lokasi pertama ada di Kelurahan Karangharapan milik peternakan Bapak Udin, kemudian lokasi kedua ada di sekitar di area peternakan kelompok tani flora dan fauna yang berlokasi di Kelurahan Juwata Permai, dan terakhir dilakukan kegiatan pemeriksaan fisik yang ada di dalam lokasi RPH yang ada di kawasan Kunak. Adapun hasil pemeriksaan dikatakan oleh Bapak Dokter mohon maaf Bapak Dokter Richard sendiri bahwa hasil dari pemeriksaan fisik tersebut tidak ditemukan adanya indikasi mengandung ternak sapi tersebut mengandung penyakit mulut dan kuku atau PMK seperti yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di Pulau Jawa. Kemudian di lokasi kedua, khususnya yang ada di area kelompok tani flora dan fauna di Juwata Permai sendiri, di situ ditemukan satu kambing yang dalam kondisi sakit, namun setelah dilakukan pemeriksaan baik antemortem dan postmortemnya sendiri, kemudian dilakukan swab, hasilnya dinyatakan tidak berindikasi adanya unsur PMK atau penyakit mulut dan kuku yang masuk di Kaltara. Artinya secara keseluruhan di Kaltara saat ini dari pemeriksaan fisik masih dinyatakan aman. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Flora dan Fauna serta medik veteriner dan pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Mulut dan kuku enggak? Nah, kebetulan kami dari Balai Veteriner Banjarbaru ya, mulai hari Rabu kemarin ditugaskan untuk keliling ke Kalimantan Utara. Kemarin mulai hari Rabu itu di Bulungan, terus nyambung ke Tanah Tidung, Malino, hari ini di Tarakan. Jadi dari 3 kabupaten belum ada yang menunjukkan gejala penyakit mulut dan kuku. Dan juga dari informasi yang kami dapat itu memang ternak-ternak yang ada di sini itu memang ternak lokal, dan juga ada yang didatangkan dari Jawa itu sudah di tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, benar penyakit mulut dan kuku ini bukan penyakit yang menular ke manusia. Yang itu yang perlu kita jadi perhatian semua, bahwa jadi nggak perlu terlalu takut dengan penyakit ini untuk manusia. Nah, ketika semisal yang ada yang terinfeksi penyakit ini, itu dagingnya masih bisa dikonsumsi. Tapi untuk jeroan dan tulang itu harus dimusnahkan. Postmortem, antemortem dan postmortem. Memang kegiatan ini rutin kita lakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan dari daging itu sendiri. Nah, kegiatannya adalah pemeriksaan awal sebelum dilakukan pemotongan. Itu namanya pemeriksaan postmortem. Nah, sebelum kita dipotong, sapi itu dipotong, kita melakukan pemeriksaan klinis, namanya gejala klinis. Karena sebelum masuk ke RPH, sapi itu sudah dilakukan pemeriksaan di daerah asal. Biasanya sapi yang masuk di sini adalah dari Gorontalo. Nah, dari Gorontalo itu sudah dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan. Nah, dari situ surat keterangan kesehatan itu masuk ke karantina pertanian. Di karantina juga diambil
pemeriksaan sampel lagi untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Hasilnya tadi gimana? Hasilnya tidak menunjukkan gejala penyakit PMK dan dalam keadaan sehat secara klinis. Secara pemeriksaan itu dalam keadaan sehat. Dengan adanya kemunculan PMK di Jawa Timur, apakah pengawasan lebih ditingkatkan lagi di perbatasan terutama di Kaltara ini? Jelas kalau pengawasan pasti kita lakukan setelah adanya imbauan dari pemerintah bahwa terjadi wabah, kita akan melakukan deteksi dini. Artinya kita menemukan gejala yang mirip, kita jadikan sindrom, kita jadikan suspek. Kita jadikan suspek, nanti diuji di lab. Kalau yang negatif, kalau positif kita laporkan lagi. Sebagai peternak yang kami apresiasi pertama yaitu ucapan terima kasih kepada dinas yang selalu memperhatikan kegiatan-kegiatan di kelompok tani, terutama ini peternak ya, yang sekarang lagi kita bilang bukan wabah lah, mungkin ini adalah secara nasional mungkin ya, dari Jawa juga sampai di Kalimantan. Tanggapan kami sebagai kelompok yaitu baik antisipasi cepat sekali, walaupun malam begini mereka tetap istilahnya semangat untuk paling tidak kita pencegahan dulu lah, supaya tidak menyebar di Tarakan dan umumnya di Kaltara. Kalau untuk ternak Bapak yang miliki ada berapa? Untuk ternak kambing, kalau kambing kemarin yang ada kita ada 25 ekor itu yang dari kegiatan dari dinas, kemudian kambing lokal kita ada 3 ekor, kemudian ada perubahan kemarin itu ada yang mati sebagian itu karena tapi bukan penyakit yang PMK ini, ya memang penyakit bawaan dari pengada kemarin yaitu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.